dan mahasiswa pada penelitian-penelitian kerjasama internasional. Banyak sekali ya prestasinya Pak ternyata Bu ya di Fakultas Biologi. Tapi kita akan nanti lanjutkan lagi bincang-bincang kita malam hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang mau bergabung boleh di 0281 6577 020, sekali lagi di 0281 6577 020. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Bersama dengan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kembali lagi ke bincang-bincang kita malam hari ini. Untuk Anda nanti yang mau bergabung boleh di 0281 6577 020, sekali lagi di 0281 6577 020. Kita ke Pak Hendro. Pak Hendro nih, rata-rata untuk mahasiswa di Fakultas Biologi ini menempuh pendidikan berapa lama nih Pak untuk S1 maupun D3 ya? Gitu? Oke. Jadi untuk S1 ya, untuk S1 itu sekitar 4 sampai 5 tahun ya. Jadi memang untuk beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan bahwa yang lulus tepat waktu itu semakin tinggi ya. Jadi untuk yang angkatan 2011, jadi yang lulus nanti September 2016 ya, itu sekitar 30%. Ya, jadi kita akan dorong terus sampai nanti bisa mencapai 50%. Ya, jadi kita upayakan berbagi semua di dalam pembelajarannya gitu, kita akan upayakan untuk sampai supaya mahasiswa itu bisa tepat waktu. Nah kemudian tadi mungkin yang menarik adalah terkait dengan tadi S2 dan D3 sudah menyampaikan bagaimana menghadapi untuk masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk S1 juga kita upayakan ya, kita upayakan dan kita sudah buat kurikulum sedemikian rupa ya, sehingga kompetensi atau learning outcome yang akan kita capai itu memang adalah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar di masyarakat ekonomi ASEAN itu. Dan ada satu lagi program yang kita sudah luncurkan adalah sejak tahun 2014 kita buka kelas internasional. Dan itu kita harapkan akan bisa memberikan nilai lebih ya terhadap lulusan ya untuk di kelas internasional. Jadi dalam rangka untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Saya kira mungkin Budekan bisa menambahkan kelas internasional ya. Lulusan yang D3 ini rata-rata S3 mungkin. D3 Pak Indarmawan, oke. Lulus. Kalau D3 itu umumnya 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau kita lihat 6 semester ya? Iya. Tapi kebanyakan bisa juga cuma 2,6 tahun. Okay. Karena mereka kita beri kesempatan begini Pak Sari. Jadi kalau mahasiswa yang baik nilainya itu antara semester keempat dengan kelima sudah boleh melakukan magang. Oke. Tapi laporannya nanti dilaporkan pada saat semester terakhir. Ada yang bergabung ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Halo. Ya, halo, dengan Bapak siapa di mana? Oke, terputusnya dicoba lagi nanti di 0281 6577 020. Kembali ke Pak Indar, Mas. Gimana nih Pak? Tadi lanjutkan. Kalau kita lihat ya memang kita beri kesempatan mereka biar tepat waktu. Jadi kalau besok ini antara semester kelima dengan 6 mereka diberi kesempatan untuk PKL. Oke, ada magangnya dulu ya? Ada magangnya dulu, ada PKL-nya. Kita coba. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, nanti dicoba lagi ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0281 6577 020. Sekali lagi di 0281 6577 020.
Oke Pak, kalau misalnya kita berbicara perguruan tinggi ya, ini ada kaitannya juga dengan Tridharma perguruan tinggi. Seberapa kepedulian apa sih yang sudah dilakukan Fakultas Biologi ke masyarakat nih Pak? Kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi. Oke, tentu itu kita di pengabdian masyarakat barangkali yang kita ekspresikan untuk sharing, berbagi riset-riset ataupun berbagi pembelajaran yang diperuntukkan seperti ke guru SMA, bagaimana membuat preparat, menyiapkan. Kemudian kalau kepada masyarakat tentu praktis-praktis kayak kalau saya kesehatan reproduksi gitu. Kemudian bahkan kita juga memiliki desa binaan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang memang rutin kita lakukan untuk karena terus terang pengabdian masyarakat itu merupakan kewajiban dari dosen. Jadi dosen akan dengan senang hati, maka silahkan masyarakat kalau ada pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan sumber daya hayati, silakan bertanya kepada Fakultas Biologi, misalnya daun ini daun apa, siapa tahu itu daun ganja gitu, malah jadi urusan dengan polisi kan gitu. Kalau nggak yakin silakan datang ke Fakultas Biologi, betul kita terbuka. Ada yang telepon ya Bu? Silakan. Oke. Mas Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Hari di Baturaden, Pak. Oke, Pak Hari di Baturaden, silakan dengan pertanyaannya Pak Hari. Oh ya, ini saya kan punya anak kelas 3 SMA ini. Oke. Saya mau menanyakan tadi terkait dengan yang kelas internasional. Itu kan berarti ada kelas yang biasa ya Pak, yang nggak internasional. Reguler. Itu seandainya nanti anak saya masuk yang kelas biasa, itu kan SPP-nya lebih murah mestinya ya Pak ya. Nah itu kalau misalnya anak saya mau melanjutkan S2 tapi misalnya itu bisa di luar negeri, itu bisa langsung atau harus masuk kelas internasional dulu baru nanti bisa S2 ke luar negeri, itu misalnya dimungkinkan nanti. Ya saya kira itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari yang ada di Baturaden. Ini siapa yang mau jawab nih? Sudah, ini karena nanti contohnya yang S1-nya reguler, kuliah di luar negeri itu saya sendiri Pak. Jadi tentu saja bisa Bapak S1, kita ngomongnya S1 reguler. S1 internasional itu bedanya memang kurikulumnya sama-sama S1, hanya komunikasinya menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris untuk mata kuliah yang biologi. Jadi kalau mata kuliah itu Pancasila tidak. Jadi iya, karena tapi yang mata kuliah biologi tugas-tugasnya pun bahasa Inggris. Jadi kalau milihnya reguler, nanti S2, S3 di luar negeri tentu saja bisa Pak. Saya contohnya Pak, saya S2, S3-nya di luar negeri. Tadi Pak Romanus itu di Jepang Pak. Kalau tadi Pak Agus yang wakil dekan juga itu di Jerman. Jadi Pak Husen di Jerman. Jadi tidak tentu saja bisa. Karena lulusan biologi terbukti kompetitif Pak. Jadi untuk dengan luar negeri itu jiwa Pak Dirmannya maju terus pantang menyerahnya itu ada. Sehingga pergaulan internasionalnya bisa walaupun masuknya kelas reguler ya. Yeah. Dan ini untuk kelas internasional juga mungkin dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN juga ya Bu, atau seperti apa? Tentu saja kan dibuka karena kan dengan adanya memang masyarakat ekonomi ASEAN kan judulnya, tetapi kalau kita bicara fokus ekonomi itu pasti kan keterlibatan terhadap modal investasi, tapi juga terhadap tenaga kerja kan, human resources yang teknologi, kemudian transfer teknologi, dan mau tidak mau pasti ketika fokus ekonomi itu nanti tidak bisa dihindari tentang eksploitasi sumber daya hayati, sumber daya alam yang kita tahu contohnya kapan sampai berapa lama itu harus dilakukan dan sebagainya. Biologi itu disitulah kita aktif berpartisipasi untuk memelihara. Coba kalau ada kita bilang perubahan iklim, pemanasan global kan karena akibat perubahan iklim, karena ulah kita yang tadinya fokus on ekonomi. Jadi biologi
aktif berpartisipasi untuk mengingatkan, karena sebetulnya di dunia internasional itu bicara ekonomi itu sudah ke arah sustainability, keberlanjutan. Ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekedar ekonomi yang mungkin saya awam di ekonomi ya, tapi kan kita melihatnya ada modal sedikitnya untung sebanyak-banyaknya gitu kan, yang barangkali sama, tapi itu yang mungkin elementary barangkali ekonomi, tapi sebenarnya ekonomi yang sesungguhnya itu adalah yang keberlanjutan, yaitu keberlanjutannya. Itu disitulah biologi berperan untuk menata ekosistem, gimana supaya tetap ekonomi terjaga. Itu memang harus biologi. Jadi kalau di counterpart di luar negeri kita banyak gitu. Jadi keragaman hayati kita, karena kita tropis ya. Tropis lebih itu beragam ya Bu ya? Terkaya. Kita saingannya dengan Afrika, Amerika Selatan. Tetapi hanya karena kaya saja, padahal data sudah menunjukkan degradasi menurunnya jumlah itu sudah luar biasa. Coba dulu kita punya apa? Padi gerendeng gitu kan ya. Kan cuma kadanya kan. Sekarang sungai Pelus, mana iwak pelusnya. Nah, itu kan enggak, ini cuma real saja. Jadi kita sangat concern untuk aktif berpartisipasi menghasilkan lulusan. Oh ya, jadi S3 kita itu memang fokus pada biodiversitas dan bioteknologi. S3 tadi kan belum tersebut sih, S3 kita ada karena yang tertinggi. Itu multidisiplin, fokus pada riset, itu memang biodiversitas dan bioteknologi, karena untuk memelihara biodiversitas mau nggak mau juga dengan biologi. Jadi memang Bapak kalau nanti putranya yang kelas 3 itu, jadi sekali lagi jangan khawatir. Tapi artinya bahwa ini untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Fakultas Biologi sudah siap ya, baik itu SDM dari pengajarnya, kemudian kurikulum dan sebagainya Pak ya. Bahkan administrasinya pun sudah berpengalaman, sudah belajar ke luar negeri, serius, ini serius. Memang baru level kasub yang kita berangkatkan ke luar negeri. Kita sayang sekali untuk bincang-bincang malam hari ini juga terbatas waktu. Terima kasih sekali untuk hadirnya Bu. Terima kasih selamat. Mas Ari, terima kasih untuk Bapak yang sudah di sini ya. Oke, dan pemirsa, kita akan mengakhiri kebersamaan kita bersama dengan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.